Mari kita berterima kasih untuk para penyanyi generasi muda. Ya, yang bisa loncat-loncat ya. Kalau kita dalam hati saja loncat ya. Maksud daging mau loncat ya, tetapi memang sudah tertahan ya. Biar begitu jiwa kita tetap semangat. Amin. Saya percaya kita hadir hari ini pun karena jiwa kita masih berkobar-kobar untuk Tuhan. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kalau kami merujuk ke belakang Tuhan, betapa banyak Engkau telah menjaga kami. Melewati begitu banyak cobaan, tantangan kehidupan, bahkan ancaman-ancaman yang kami pernah alami dalam hidup. Tapi kalau hari ini kami masih boleh hadir di sini, berdiri menyembah Engkau, memuji nama Engkau. Kami tahu Tuhan itu semua adalah karena anugerah Engkau. Kebaikan Engkau yang luar biasa. Bantu kami untuk mensyukuri itu senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh terus dimotivasi, diperkaya oleh kebenaran firman Allah yang hidup. Dan biarkanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati kami. Bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang bisa bertemu, terutama besok itu kalau nggak salah liburan ya. Jadi kita bisa tidur lebih panjang, nggak perlu dikejar-kejar ya. Bagi kita yang bekerja, tapi bagi kita yang sudah pensiun, libur itu nggak terlalu ada perbedaan ya. Karena setiap hari adalah liburan ya. Jadi kita kayak orang Jogja, every day is holiday ya. Dan saya percaya holiday bukan berarti nggak ngapa-ngapain, namanya juga holiday. Berarti setiap hari holy, amin. Setiap hari kita berusaha untuk bisa hidup kudus di dalam Tuhan. Dan hari ini adalah minggu ketiga dan juga saya akan membagikan pasal ketiga dari kitab Timotius ya, tentang kepemimpinan. Dan saya percaya bahwa kepemimpinan adalah satu hal yang sangat penting bagi gereja. Kenapa? Karena semua orang adalah pemimpin. Alkitab berkata, kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani artinya jemaat ini adalah imamat yang rajani. Mereka adalah imam dan juga adalah raja. Setiap kita di sini adalah pemimpin. Pemimpin bukan hanya Pak Budi dan Ibu Hong Hong ya. Atau Pak Charles dengan Ibu Sarah. Atau Pak Remy dengan Ibu Cynthia dan yang lain-lain. Tapi kita semua di sini pemimpin di dalam berbagai level kehidupan. Orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga, bapak adalah kepala keluarga, mungkin kita bagi kita yang anak juga adalah pemimpin, bagi adik-adiknya. Adik-adik adalah pemimpin, mungkin bagi teman-temannya. Dan saya percaya kepemimpinan ini sangat penting bagi kita semua yang hadir hari ini. Supaya kita mengerti maksud Tuhan di dalam kepemimpinan. Subtemanya adalah membangun regenerasi kepemimpinan Yesus. Karena yang mendasari kepemimpinan saya percaya itu dimulai dari Yesus. Yesus the authentic leader. Saya bangga sekali tadi melihat generasi muda sudah mulai memimpin di dalam puji-pujian. Siapa tahu nanti besok mereka akan berkhotbah di sini membagikan firman Tuhan. Amin. Kita butuh orang-orang muda dengan keyakinan yang sama untuk diteruskan kembali for the next generation. Ya, di firman Tuhan di 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, kita perlu memimpin gereja sebagai keluarga Allah. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saya lanjutkan di ayat yang ke-16, dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan dirinya, dia itu adalah Yesus, yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberintahkan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saya percaya tujuan keluarga berkumpul hari ini sebagai satu kongregasi atau satu assembly atau sidang jemaat adalah untuk semakin mengenal Kristus dan juga untuk kita saling untuk bersatu semakin mengenal Yesus dengan lebih baik lagi. Karena dikatakan bahwa jemaat yang adalah keluarga Allah itu atau jemaat dari Allah yang hidup itu mendasari dirinya dan menopang dirinya berdasarkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa gereja atau keluarga Allah itu sangat berat bebannya. Karena gereja adalah satu-satunya yang akan menopang atau mendasari kebenaran. Jadi siapa yang akan bisa
memberikan kebenaran kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Hanya ada satu lembaga di seluruh dunia ini, dari dulu sampai yang akan datang, yaitu jemaat. Amin. Jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh karena itu dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah gak boleh dihindari. Amin. Oleh karena itu dikatakan di Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau dulu pertemuan ibadah dianggap sebagai satu kewajiban. Karena nanti ditegur oleh pembimbing, kamu kemana? Ya. Tapi hari ini saya ingin kita bertumbuh lebih baik lagi, bahwa memaknai ibadah adalah untuk memahami namanya keagungan rahasianya. Karena dikatakan agunglah rahasia ibadah kita, di mana kita bisa mengenal Yesus Kristus sedikit lebih baik lagi. Dikatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Berarti Allah yang sovereign, Allah yang divine, Allah yang begitu dahsyat yang gak bisa terjangkau oleh manusia, datang ke bumi, kita kenal dengan begitu sederhana, diam di antara kita untuk kita bisa mengenal Dia dengan lebih baik. Kemudian dikatakan dibenarkan dalam roh. Artinya apa? Yesus itu sendiri diberikan satu pernyataan oleh Yohanes Pembaptis lewat Roh Kudus bahwa Dialah yang diutus Allah menurut nubuat perjanjian lama. Kemudian dikatakan yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Di kitab Ibrani bahkan dikatakan bahwa Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat yang ditakuti oleh manusia atau ditakuti oleh Israel pada saat itu. Kemudian apa lagi? Bahwa Yesus itu diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Luar biasa Yesus kita. Artinya tokoh paling populer sepanjang segala zaman adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau hari ini banyak orang tokoh-tokoh yang diviralkan. Saya mau bilang terus terang, yang memviralkan Yesus adalah roh itu sendiri. Jadi gak perlu dibahas lewat yang lain-lain. Yesus sendiri akan semakin terkenal dan semakin dikenal. Itu sebabnya Yohanes berkata, aku semakin kecil dan Dia akan menjadi semakin besar. Aku menjadi tidak kelihatan karena Yesus itu akan semakin dimuliakan. Dipercayai di dalam dunia. Saya percaya iblis pun percaya akan Yesus. Di dunia ini iblis percaya akan Yesus. Dan yang paling luar biasa untuk membuat kita betul-betul berkeyakinan bahwa Dia diangkat dalam kemuliaan. Tapi tidak meninggalkan kita sendirian. Amin. Dia memberikan roh penghibur. Dan Dia berjanji kepada murid-muridnya, aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepada kemuliaan demi kemuliaan. Itulah keagungan rahasia ibadah kita. Menggali ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau bilang, gak bisa selesai dalam 1 minggu. Gak bisa selesai dalam 1 tahun. Sampai seumur hidup kita. Saya berharap satu hari nanti pengakuan kita sama seperti pengakuan orang tua yang ada di bait Allah waktu Yesus berumur 8 hari dibawa ke bait Allah. Ya, ada seorang yang bernama Hana. Satu lagi, Simon. Dua-duanya melihat kemuliaan Allah waktu Yesus dibawa ke sana. Umurnya sudah berapa? Sudah sepuh. Saya sangat menghargai orang-orang tua di sini. Umur boleh sepuh tapi semangatnya adalah ABG semuanya. Amin. Ini luar biasa. Saya sangat bangga melihat semangat mereka tadi jadi usher. Saya bilang, wow. Mereka melayani dengan kasih. Mereka melayani dengan sukacita. Ya, saya lihat ada beberapa anak muda. Semangatnya masih jauh dari orang-orang yang sudah piwa. Karena apa? Saya merasa mereka hidup karena kebenaran firman Tuhan. Mereka percaya akan janji-janji Tuhan. Makanya mereka tetap semangat. Saya percaya sampai akhir hidup. Mungkin secara fisik kita sudah tidak lagi paripurna. Amin. Sudah tidak lagi sempurna. Tetapi secara jiwa dan secara roh, saya berharap kita tetap semangat. Contoh hidup kita adalah Om Rebi. Amin. Dari saya kenal beliau umur, dia nggak tahu 30 tahun, rambutnya selalu putih. Ya. Dan sampai hari ini tetap putih. Ya. Dan itu bukan rekayasa, asli. Ya. Asli luar biasa. Jadi gak bisa bedain. Om Rebi ini pio atau masih teens atau masih married muda, YMYP gitu ya. Karena wajahnya itu loh. Aduh luar biasa ya. Dan saya percaya banyak di antara kita bisa saling belajar satu sama lain untuk membangun keluarga Allah. Amin. Tetapi waktu kita melihat keluarga yang dibangun dari zaman ke zaman. Gereja berubah dari waktu ke waktu. Timotius diberikan satu tugas untuk menjaga gereja di Efesus. Untuk memimpin gereja di Efesus. Umur Timotius masih sangat muda. Menurut ukuran leadership. Makanya Paulus memberikan dia courage, semangat. Karena banyak hal terjadi di jemaat di Efesus. Tetapi Tuhan lewat Paulus mempercayai Timotius untuk memimpin di sana. Kepemimpinan seperti apa dikatakan oleh Paulus kepada Timotius? Dia bilang,
sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Tugas daripada Timotius adalah untuk memimpin jemaat, untuk jemaat itu hidup seperti keluarga Allah, yang memahami rahasia ibadah, sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa. Dan puji Tuhan, kalau kita baca di kitab Efesus adalah kitab yang paling lengkap menceritakan gereja yang dewasa. Dan yang menabur kepemimpinan di jemaat di Efesus, salah satunya sudah pasti adalah Timotius. Jadi saya sangat percaya, mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, kalau Tuhan mengurapi mereka dengan roh kepemimpinan, saya percaya mereka akan bisa memimpin di jalan Tuhan. Amin. Tetapi sejarah mengajarkan kepada kita bahwa sebelumnya kepemimpinan itu adalah kepemimpinan tuan dan hamba. Di mana orang-orang mau menyebut dirinya tuan. Betul ya? Raja, kaisar, dan yang lain-lain. Dan mereka dihargai karena posisi mereka. Tetapi kepemimpinan Tuhan membuat orang menjadi sombong. Membuat orang menjadi tidak lagi relate dengan orang-orang yang di bawah. Dan mereka tidak lagi melayani, tapi pengen dilayani. Ya, kalau kita lihat raja-raja pada zaman dahulu, wah itu banyak sekali pembantunya. Kebayang salah satu raja yang sangat terkenal. Raja Salomo, oke? Istrinya berapa? 300, ya, kalau nggak salah. 700. 700 istri, gundiknya berapa? 300. Kira-kira berapa banyak dayang-dayang yang ada? Berapa banyak pembantunya? Berapa banyak kamar yang ada? Ini coba dibayangkan loh, dengan 1000 wanita. Waduh, saya gak kebayang, tapi ditulis di Alkitab. Bukan berarti itu masalah kebenaran. Beberapa orang salah tafsir. Kalau Salomo aja istrinya 1000, ya gimana sih? Hati-hati, jangan salah menafsirkan Alkitab. Amin. Don't try this at home. Amin. Karena itu bukan kebenaran, itu fakta yang ditulis oleh Alkitab. Ya, ada orang yang istrinya ada poligami, itu bukan kebenaran. Azas perkawinan yang benar menurut firman Tuhan adalah azas monogami. Amin. Kenapa saya khotbah ini ya? Oh ya, karena betul ya. Karena mungkin ada beberapa orang mulai berpikir ya tentang hal seperti ini. Tetapi waktu kita melihat kepemimpinan yang Tuhan ajarkan adalah kepemimpinan hamba. Oleh karena itu Yesus berkata, kamu lihat para pemimpin, raja-raja di dunia, mereka memimpin dengan tangan besi. Diberikan kekuasaan, ketahuan siapa hatinya. Betul ya? Berikan seseorang kekuasaan, kamu akan tahu hati mereka itu seperti apa. Mungkin kita berpikir itu raja-raja, tapi bisa terjadi kepada bapak-bapak. Berikan bapak-bapak posisi menjadi laki-laki. Wah, mereka akan melihat siapa diri mereka yang sebenarnya. Dan itu menjadi masalah di dalam kepemimpinannya Tuhan. Yesus katakan, kalau kalian mau menjadi pengikut saya, kalian harus menjadi pemimpin hamba. Orang yang melayani, bukan dilayani. Kepemimpinan yang Yesus mau adalah kepemimpinan yang melayani. Tetapi di dalam perjalanannya atau perjalanan gereja, tidak sedikit para pemimpin akhirnya berselingkuh dengan kepemimpinan Tuhan. Kenapa itu terjadi? Ya, kemarin tadi saya share ya, ada pernah satu kali, beberapa kali bahkan, misalnya contoh lagi di acara PDA atau persekutuan. Ya kan, fellowship, wah disambut dengan luar biasa oleh tuan rumah dan yang lain-lain juga disambut dengan luar biasa. Masalahnya adalah tiba waktunya makan. Ya kan? Kalau tuh makan, ayo pendeta dulu, silakan. Yang kasih makan siapa dulu? Oh iya, Pak Pendeta dulu, Pak Pendeta. Apalagi kalau tuan rumahnya sangat mengagungkan. Karena orang tuanya, keluarga rumah itulah orang Manado. Karena orang Manado sangat menghargai namanya hamba Tuhan. Ya, waktu kita pelayanan di Manado juga sama. Ya. Cuman kalau waktu di Manado mereka itu agak ragu-ragu dengan saya. Ini hamba Tuhan atau hamba apa ini gitu kan? Karena kurang meyakinkan. Tapi karena dikasih tahu ini hamba Tuhan, ini pendeta, ya udahlah, mereka tutup mata aja. Ayo Pak, silakan. Gitu. Itulah yang terjadi tanpa disadari atau mungkin disadari. Diyakini atau tidak diyakini, jemaat justru memposisikan hamba Tuhan menjadi Tuhan. Di kebaktian. Saya bersyukur tempat ini semua kursinya sama. Amin. Tapi ada beberapa kebaktian ibadah, kalau barisan paling depan,
Beda kursinya Bapak Ibu ya. Beda. Ya. Lebih jelek? Bukan. Lebih bagus. Sofa. Wah. Kayak Likna. Kalau duduk lupa berdiri. Wah. Ya. Hamba Tuhan berdiri. Gak bisa berdiri karena keasikan. Ya. Gak tahu. Mungkin ada lagi pakai speaker di sini. Posisi-posisi itu membuat kepemimpinan di dalam gereja berubah. Sadar atau tidak sadar. Kalau pelayanan itu tidak dihargai, orang menjadi kecewa. Kalau tidak diangkat, namanya pelayan. Tapi pelayan yang pengen dihargai, itu artinya apa? Nggak ada namanya hamba dihargai, betul ya? Jadi kalau kita nggak dihargai, ya aku nggak semangat ini pelayanan, kosong saya. Kenapa Pak? Nggak ada yang pernah menghargai, padahal saya bangun pagi-pagi. Dari terbitnya matahari sampai terbenam. Wah, pelayanan terus. Tapi siapa yang bersyukur? Siapa yang berterima kasih? Mau yang dikasih SMS atau WhatsApp kayak sekali, nggak pernah itu. Enggak, saya nggak mau lagi di sini pelayanan di sini. Nggak adem buat jiwa saya katanya. Sadar atau nggak sadar, pelayanan telah bergeser dari kepemimpinan Tuhan kepada kepemimpinan hamba, tetapi juga kepada kepemimpinan Tuhan hamba. Saya percaya sebenarnya Tuhan tidak mau kita tetap di dalam posisi hamba. Betul ya? Tuhan tidak mau. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Dikatakan, yes, di awal kita semua ini adalah hamba. Amin. Kita semua adalah hamba. Datang pada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Dengan cara yang sangat luar biasa. Sehingga kita menghargai kebaikan Tuhan. Kita mau menjadi muridnya. Dan kita mau menjadi apa saja untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau kita stay hanya terus di dalam posisi itu. Dia katakan, aku tidak mau menyebut kamu selalu hamba. Karena hamba tidak akan pernah tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Gimana caranya kita mengetahui apa yang diperbuat oleh Tuhan kita? Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Amin. Kalau kita bersama-sama dengan Dia senantiasa. Bukan hanya datang kepada Yesus tapi tidak mengikuti Yesus. Ya, berapa hari yang lalu ada konser di ICSD. Ya, yang nyanyi adalah yang memimpin konser itu adalah David Foster. Tapi itu bertepatan dengan PDG. Ya. Jadi saya batalin, gak jadi nonton ya. Karena PDG lebih penting. Amin. Karena saya belajar di sana, di PDG saya belajar. Kalau di konser saya cuma menikmati. Ya, tapi poin saya bukan itu. Poin saya adalah begini. Saya suka David Foster, tapi saya nggak pengikut David Foster. Saya lebih suka mengikuti Celine Dion. Karena dia nggak ada, saya nggak ikut. Ya. Yang namanya pengikut, itu bukan cuma datang pada waktu event, betul nggak? Kalau kamu seorang fans fanatik dari seorang artis, kamu akan lakukan sesuatu yang extraordinary. Misalnya contoh, dia datang, wah kita datang juga. Tapi waktu dia pergi, kita ikutin kalau bisa. Kita datangin dia, boleh nggak saya ikut? Oh nggak, kita mau ke Singapura. Boleh nggak saya naik pesawat sendiri? Wah gitu. Kenapa kamu ikut saya? Karena saya pengen belajar dari you, kita bilang. Walaupun kita nggak bisa nyanyi, paling tidak kita bisa mendengar dengan baik. Amin. Kita terus mengikuti dia sampai kita belajar dari dia. Hari ini banyak orang Kristen. Hanya orang-orang Kristen yang datang pada Yesus tapi tidak mengikut Yesus. Saya datang pada Yesus karena ada event, yaitu apa? Hari Minggu. Terus besok gimana? Wah, gue gak lihat Yesus juga, dia bilang. Enggak, Yesus telah meninggalkan satu jejak di bumi ini, yaitu jemaat. Amin. Tubuh Yesus dikatakan ada di bumi itu, yaitu saudara dan saya. Kalau kita bilang, saya mau menjadi seorang pembelajar, saya mau menjadi seorang murid Yesus, berarti jangan pernah meninggalkan persekutuan, bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari kita mau belajar dari satu sama lain, kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar di dalam mempraktekkan firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita mengerti segala sesuatu yang dikatakan dan diperbuat oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita belajar, dari sana Tuhan akan menilai. Dia akan melihat kita ini layak gak untuk jadi sahabat dia? Atau dia akan bilang kepada kita, ulangin lagi 1 tahun lagi.
Kita kecewa. Kenapa? Karena pelayanan kita jadi mundur. Waktu kita melihat pelayanan mundur, kita menafsirkan itu sebagai apa? Kalau kita lagi berjuang untuk menjadi sahabat Yesus, untuk diakui oleh Yesus, kita nggak akan melihat semua kegagalan, semua masalah dalam hidup kita adalah akhir dari semua perjuangan. Mungkin ada orang di sini yang berjuang, mau belajar Alkitab untuk bisa meritnya diperbaiki, tapi sudah menjadi murid Yesus, malah lebih parah. Apa yang harus kita lakukan? Terus setia, amin. Terus percaya, terus berjuang. Kenapa? Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi banyak hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia. Banyak rahasia kita nggak pernah pahami. Sehingga kita berhenti di tengah jalan. Nggak lagi belajar dari kesalahan. Nggak belajar dari kegagalan. Akhirnya kita tidak bertumbuh menjadi sahabat-sahabat Yesus. Pada akhir zaman dikatakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir, banyak orang berseru-seru, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu juga, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa Yesus mengatakan itu? Apakah Yesus memang tidak mengenal kita? Saya percaya satu hal, ternyata kita bukan sahabat Yesus. Satu ironi terbesar di dalam kehidupan ini. Kalau saya sudah pikir saya hanya selalu datang kepada Yesus, tapi saya tidak diterima oleh Yesus atau ditolak oleh Yesus. Ingatlah satu hal ini. Mungkin kita bukan pengikut Yesus. Kita hanya datang kepada Yesus hari Minggu, secukupnya, seadanya. Tetapi dalam kehidupan, jor-joran. Dari pagi sampai pagi kalau perlu, cuan. Cari cuan. Makanya hari ini, kalau dibandingkan, coba tanya dalam hati kita seumur hidup kita. Lebih semangat mana kita mencari uang atau mencari Tuhan? Lebih berjuang mana kita di dunia kerja atau di dunia pengenalan akan Kristus? Saya ketemu ada banyak orang. Alkitab nggak tahu sudah terjemahan dari berbagai terjemahan dia punya. Tapi bukannya coba semakin mengenal Yesus. Tapi hanya untuk mendiskreditkan kebenaran Alkitab. Akhirnya dia kecewa dengan Alkitab. Dia bilang, saya nggak melihat Tuhan di sini. Saya nggak melihat Tuhan di situ. Saya nggak percaya lagi Tuhan. Saya sekarang memutuskan, saya nggak akan pernah percayakan Yesus. Karena ternyata dia tokoh fiksi. Benarkah Yesus tokoh fiksi? Ada banyak orang percaya. Tapi bagi kita yang percaya, Yesus adalah kebenaran. Amin. Dikatakan tadi di ayat yang ke-16. Yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Semakin kita mengerti siapa itu Yesus, sukacita kita akan semakin melebar karena kita akan dianggap sahabat oleh Yesus. Amin. Dan itu terlihat di mana? Di dalam jemaat. Di dalam jemaat ini ada 3 level persahabatan. Kita sebut namanya fellow brothers, fellow worker, dan fellow soldier. Makanya di ayat berikutnya dikatakan oleh Yesus tentang persahabatan. Apa yang dia katakan? Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Kata yang digunakan sahabat kebanyakan adalah kata filia. Kenapa kata filia? Kenapa bukan kata agape? Ya, biasanya kita diajarkan, betul ya? Kasih yang tertinggi namanya kasih agape. Saya mungkin agak koreksi sedikit. Saya percaya bahwa dasar kita mengasihi harusnya adalah agape. Tetapi tujuan daripada agape adalah untuk memiliki filia. Mengapa saya katakan itu? Karena kalau dasar kita mengasihi bukan agape, dasar kita mengasihi akan selfish ambition atau ambisi pribadi. Makanya banyak sekali orang berusaha membangun persahabatan ketika dia dikecewakan oleh sahabatannya. You and I and. Betul ya? Kita dikecewakan oleh sahabat baik kita yang kita percaya, yang betul-betul kita sayang. Segala-galanya kita berikan untuk sahabat kita. Tetapi ada satu masa ketika sahabat kita mengecewakan kita. Dan kita begitu marah, begitu kecewa. Dan kita bilang, gak nyangka lu melakukan ini sama gue. Putus. Tanya baik-baik sama mereka. Apa dasar kamu mengasihi orang ini? Ternyata kita temukan rahasianya. Mereka mengasihi karena apa? Satu chemistry. Chemistry-nya sama.
Bisa juga karena posisinya sama. Bisa juga karena ekonominya sama. Bisa juga karena hobinya sama. Mereka saling mengasihi. Tetapi dasar yang mereka bangun bukan agape. Makanya nggak sampai kepada filia. Saya percaya kasih filia hanya bisa sampai ketika kita betul-betul mengabdi dan mengasihi orang lain. Inilah yang dicontohkan oleh Paulus dengan Timotius. Dasar Paulus mengasihi Timotius itulah agape. Dia melihat Timotius sebagai anak, orang kepercayaan, regenerator, dan juga sahabat. Dan luar biasanya, Timotius muda itu melihat Paulus sebagai bapak, rekan pelayan, tetapi juga sahabat. Hubungan Paulus dengan Timotius adalah sebuah persahabatan. Kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-11, hubungan persahabatan digambarkan seperti orang yang udah tidur malam-malam, betul ya? Ada satu orang, dia lagi datang tamu malam-malam, terus butuh makan karena belum makan. Yang dia ingat pada waktu itu adalah temannya, sahabatnya. Sahabatnya itu masih punya makanan di rumahnya. Akhirnya malam-malam di Lukas 11 dicatat, dia ketok pintu rumah sahabatnya. Si sahabatnya itu bilang, gila ini teman gua ya, si Sahat. Nggak mikir apa ini udah jam berapa. Terus ditanya, ada apa? Dia bilang, bro, ada teman gue. Datang malam-malam belum makan. Lu ada makanan nggak? Aduh benar-benar ini orang, dia bilang. Lu gua ngapain melayani teman lo? Dalam hati. Ya, tapi ditulis di Alkitab. Karena orang itu tidak tahu malu. Tidak tahu malu, importunity. Dia pun kasih roti 3 itu sama dia. Apa artinya? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah dasar Amsal 17 ayat 17 katakan. Dari mana dia dapat itu? Karena dia ngerti sahabat-sahabat itu nggak tahu malu sama sahabatnya. Amin. Coba pikir waktu kita berdoa, kita malu-malu nggak doa kepada Tuhan? Kalau kita malu-malu minta sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan belum sahabat kita. Nah, itu poin samping. Dan itu meyakinkan kamu. Makanya sahabat sejati kita biasanya pasangan kita bagi yang menikah. Betul ya? Udah gak ada malu-malunya. Dipermalukan sering, betul kan? Mempermalukan, dipermalukan, itu namanya persahabatan. Amin. Tapi itu levelnya baru level pernikahan. Yang lebih dalam dari level pernikahan, dasar mengasihinya harusnya agape. Makanya Yesus berkata, rahasia ini besar. Rahasia pernikahan begitu besar. Tetapi yang dia maksudkan bukan kumbang dengan Anton. Amin. Mawar dengan Anton. Tetapi yang dia maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Itu yang dia maksud. Saya percaya kalau dasar perkawinan kita didasarkan akan kasih agapenya Tuhan. Kemudian kita membalas itu, meneruskan itu kepada pasangan kita dengan kasih agape. Saya sangat percaya filia akan terjadi. Coba pikir Bapak Ibu Saudara-saudari. Waktu kita membangun perkawinan kita, apakah didasarkan atas suka atau tidak suka, mau atau tidak mau? Cocok atau tidak cocok? Kita mengkonseling banyak pasangan. Dia bilang, aduh aku udah mau give up deh, udah gak kuat. Kenapa? Rasa itu udah gak ada lagi. Rasa apa? Rasa mencinta itu udah gak ada. Habis. Di withdraw sama pasangan saya. Habis minus, dicek udah gak ada lagi saldo kasih. Udah selesai. Saya bilang satu-satunya yang kau perlu lakukan, cintai lagi. Kenapa cintai lagi? Artinya apa? Isi lagi, amin. Isi. Supaya ada, kalau gak diisi gimana? Ya gak ada lagi. Tapi perasaan saya udah gak ada. Memang mengasihi bukan merasakan. Mengasihi adalah berbuat supaya merasakan. Amin. Waktu kamu mengasihi bukan pakai perasaan, mengasihi pakai perbuatan. Bapak Ibu. Mungkin pasangan kita lihat mukanya aja udah manyun kita lihatnya. Ya, tapi di sini enggak. Amin. Haleluya. Saya lihat itu mesra kiri kanan tuh mesra senyum ya. Main kerlingan lagi. Ini luar biasa kita di sini berarti apa? Kita adalah sahabat. Tetapi perdalamlah persahabatan itu berdasarkan agapenya Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh kepemimpinan kita di dalam keluarga. Menjadi satu keluarga yang adalah gereja kecil. Paulus memberikan pola kepada Timotius. Tentang bagaimana kepemimpinan sahabat itu seharusnya terjadi. Dikatakan di 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Peganglah sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat.
Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Roso, amin. Jadilah kuat. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Mungkin ada di antara kita berasa udah gak sanggup lagi mengasihi. Ternyata Timotius juga mengalami hal yang sama. Karena tantangan di jemaat Efesus gak gampang loh Bapak Ibu. Salah satu tantangan Timotius muda adalah pengajar-pengajar sesat yang ada di gereja. Dan pengajar-pengajar itu adalah senior di gereja. Mereka orang-orang berpengaruh. Mereka orang-orang influencer. Mereka orang yang dipandang. Dan orang look up sama mereka. Tiba-tiba datang si culun Timotius memimpin gereja. Dan bukan hanya memimpin orang loh. Dia harus mengangkat penatua. Dia harus mengangkat diaken. Yang dipercaya, yang direspek. Gimana orang mau? Misalnya kalau asesmen dari Timotius. Ya, saya merasa Pak Remi gak cocok jadi pemimpin Pak di sini. Gimana perasaannya Om? Kalau yang menilai itu adalah umur 20-an tahun, 30-an tahun. Saya lihat Pak Charles kayaknya gak level memimpin gereja. Perasaannya gimana? Gak gampang loh. Dan Timotius mengalami kebingungan gimana caranya memimpin. Tetapi karena Timotius dibimbing oleh Paulus dalam waktu yang tidak singkat. Ayat 2 Timotius 2. Dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Satu cara yang dikatakan Paulus kepada Timotius adalah, ikutin teladan saya. Bagaimana saya memimpin. Bagaimana saya mentransformasi kepemimpinan itu daripada kepemimpinan hamba. Lewat kamu belajar dari saya. Kemudian kita jadi sahabat. Saya percayakan kamu dikirim ke satu tempat. Satu kota yang luar biasa. Lakukanlah itu juga kepada orang-orang yang kamu bimbing dan yang kau pimpin. Ada satu pola yang menarik di sini kalau saya lihat. Paulus belajar dari Yesus tentang kepemimpinan sahabat. Makanya diterapkan kepada Timotius secara pribadi. Kemudian Timotius memimpin jemaat. Dan juga membangkitkan pemimpin-pemimpin di dalam sebuah keluarga Allah. Tetapi juga para pemimpin itu harus menjadi contoh. Supaya mereka bisa mempengaruhi komunitas. Makanya dikatakan calon pemimpin, calon diaken, calon penilik jemaat, calon bishop. Mereka itu harus orang yang menjaga reputasi baik. Mereka gak boleh bercacat. Supaya nama Tuhan tidak dihujat gara-gara pemimpin itu. Makanya kriterianya gak sedikit loh Bapak Ibu, gak gampang. Oleh karena itu Timotius on pressure. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, kuat ya bro. Saya masih ingat waktu kita melayani di Manado. Saya masih single, baru pacaran. Memimpin merit-merit dengan semua hal yang terjadi di sana. Gimana ceritanya seorang single memimpin orang tua yang lagi mengalami pergumulan dan bahkan udah mau cerai? Apa yang akan dilakukan seorang muda seperti saya? Sementara saya sama Joshua masih pacaran dan sering ribut juga. Terus terang, agak pressure. Tapi saya bersyukur ada Timotius yang memberi pengertian. Timotius menjadi teladan. Di dalam cara saya terus bergantung sama Tuhan. Tuhan saya gak tahu gimana caranya Tuhan. Tiba-tiba ada orang, mohon maaf, bahkan menceritakan hal-hal yang sifatnya rahasia. Ya, rahasia ini besar, amin. Saya tidak bisa ceritakan kepada Bapak Ibu. Ya, tapi saya harus mendengar, karena gak ada lagi orang yang bisa mendengarnya. Waktu itu zaman kalau telepon agak berat biayanya, oke? Ya, mahal kalau telepon, namanya interlokal, oke? Kita harus interlokal dan harus pergi ke Telkom malam-malam di sana. Jadi nggak fleksibel, nggak gampang, nggak bisa setiap saat. Tetapi saya belajar bahwa firman Tuhan telah meninggalkan jejak bagaimana kita semua bisa belajar. Amin. Apa yang pertama untuk bisa membangun pola kepemimpinan sahabat? Saya percaya hal yang pertama adalah pembimbingan yang bersahabat. Amin. Pembimbingan yang bersahabat. Bukan pembimbingan yang memerintah. Amin. Bukan pembimbingan yang gampang bete. Amin. Bukan pembimbingan yang cuek. Amin. Bukan pembimbingan yang membiarkan. Tetapi pembimbingan yang bersahabat. Gimana cara Timotius melakukan itu? Paulus katakan, janganlah kau keras terhadap orang yang tua. Saya adalah orang tua. Jangan keras sama saya.
Tapi ini bukan pembenaran. Kenapa? Karena kita nggak gitu tahan dengar suara yang kencang-kencang, betul nggak? Sudah lebih sensitif sekarang, sudah banyak solitude, ya, menyendiri. Kita mau dengar suara Tuhan waktu nama kita dipanggil, amin. Yang lain suaranya nggak gitu jelas. Kita hanya mau mendengar suara Tuhan yang lemah lembut, yang berkata, Sahar. Dia bilang jangan keras terhadap orang tua, tapi tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Berarti caranya dikasih tahu di sini. Tetapi saya percaya ini hanya bisa terjadi kalau hatinya benar. Ada banyak pembimbing di sini. Ya, karena struktur gereja kita strukturkan untuk memelihara keselamatan dan juga untuk menumbuhkan kedewasaan seseorang. Kita percaya namanya pembimbingan. Amin. Guidance, discipling. Kita melakukan itu. Kenapa? Karena menurut firman Tuhan di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 dia katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu artinya apa? Pembimbingan. Tapi saya menemukan Bapak Ibu, banyak pembimbingan disalahpahami. Ada beberapa pemimpin, waktu saya pernah melayani satu gereja. Gereja ini tentunya ya, tapi di tempat yang berbeda. Ada satu orang, profesional. Dia memimpin banyak orang, 50 sampai 100 orang. Tapi anak bimbingannya sudah cuma satu. Dan berapa lama kemudian dia mau lempar handuk putih. Dia bilang, gue gak sanggup memimpin orang ini. Boleh gak ada anak bimbingan yang lain? Saya bilang, kenapa bro? Ini anak benar-benar ya. Gue udah sayang ya. Gak bersyukur loh. Nge-trigger gue. Ya, anak gue aja gak nge-trigger gue lagi. Dulu masih nge-trigger. Tapi anak bimbingan ini waduh benar-benar. Saya gak kuat. Ya, kenapa bro kamu berasa begitu? Saya ini pemimpin. Anak buah saya banyak. Kalau saya bilang begini dia akan ikut. Kalau enggak apa? SOP. SOP lagi. SP1. SOP. SP ya, SP1, SP2, SP3. Terus gimana dengan anak bimbingan? Aku mau kasih SP bro. Ternyata yang dia lakukan, aku malah dikasih SP. Dia ngomong sama pembimbing gua gak mau dibimbing sama dia lagi. Benar-benar ini. Jadi tolong, ya udah, kalau memang dia mau, ya udah silakan. Coba cek hati kita Bapak Ibu. Apa yang kita pikir kalau kita membimbing anak bimbingan kita? Saya mulai mikir gitu ya. Saya kan dibimbing oleh banyak orang. Salah satunya Pak Budi dan Ibu Hongkong. Tapi saya sangat menghargai mereka. Mereka membimbing kita dengan agape. Amin. Wah luar biasa. Ada masa-masa. Boleh tepuk tangan. Ini luar biasa. Saya sangat menghargai mereka. Mereka mengasihi kita tanpa syarat. Nakalnya saya banyak gak? Banyak. Sampai hari ini masih. Tapi dengan level yang berbeda. Tapi saya melihat setiap kali Budi ketemu saya dia selalu senyum. Walaupun mungkin di dalam ini hati sotapela. Kata orang Manado bilang ya. Kata orang Jawa bilang dia lihat kita sudah rungkat ya. Seperti lagu Jawa. Udah kacau. Tapi dia masih tersenyum. Nah saya mau tanya. Kita semua di sini yang pernah membimbing orang. Waktu kamu berpikir mau menyerah. Apa yang Tuhan mau ceritakan tentang hal itu? Saya mau bilang terserah. Tuhan lagi mau kasih tahu kepada para pembimbing. Jadilah sahabatnya. Jadilah sahabatnya. Kasihilah dia dengan kasih agape. Maybe one day. Kapan itu Pak? Kairos. Amin. Bukan kronos. Bukan 1 tahun. Bukan 1 bulan. Maybe. One day. Dia akan consider kamu menjadi sahabatnya. One day. Dia akan merasakan kasih Tuhan. Dan dia tahu bahwa kamu adalah orang yang mengasihi dia tanpa syarat. Saya mengalami ini Bapak Ibu. Tahun 93 waktu saya menjadi seorang murid Yesus. Saya bukan orang yang suka dengan manusia. Jadi kamu suka dengan apa? Serius, saya lebih suka dengan gunung. Saya lebih suka dengan langit. Saya lebih suka hal-hal yang lain. Saya mengalami banyak masalah mental waktu saya kecil. Waktu saya dibesarkan, saya terisolasi dari manusia. Saya gak peduli. Dan selalu setiap kali kumpul dengan orang-orang, saya merasa saya udah gak cocok di dalam lingkungan ini. Saya memilih menyendiri, pergi ke tempat yang lain.
Tapi saya ditangkap oleh kasih Kristus. Saya dibawa ke dalam satu jemaat yang sangat mengasihi. Disitulah saya belajar tentang kasih agape dari orang-orang yang mengasihi saya. Disitulah saya diajarkan tentang bagaimana membangun sebuah persahabatan. Persahabatan yang dibangun hanya dasar suka sama suka. Persahabatan yang dibangun hanya dengan chemistry tidak akan membuat kita mengalami kasih filia. Tidak akan pernah bisa mengalami merelakan dirinya bagi sahabatnya. Saya baru menyadari satu hal. Saudara-saudari tahu, Yesus mati dikatakan untuk semua orang. Itu betul tapi tidak betul-betul. Kenapa? Karena dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar yang diberikan oleh seseorang kecuali dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Yes, Yesus mati bagi semua manusia. Tetapi motif terbesar daripada Yesus, karena dia punya sahabat-sahabat yang dia berjuang sampai mereka betul-betul mengenal siapa kembali Yesus. Waktu orang mengenal siapa Yesus, inilah orang-orang yang Yesus katakan, wow, salah satu orang yang muncul di dalam pikiran kita adalah Petrus. Betul ya? Petrus muncul ke permukaan. Dia bilang, saya relakan diri kamu. Makanya waktu kita memahami 3 perkataan Yesus kepada Petrus. Waktu Yesus berkata, apakah kamu agape kepada saya? Petrus bilang apa? Saya filia. Kemudian yang kedua, Yesus tanya, apakah kamu agape terhadap saya? Petrus katakan, saya filia. Kemudian Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau filia kepada saya? Petrus bilang, dia sebelumnya menangis. Because Jesus consider Peter sebagai sahabat. Dia melihat Petrus sebagai sahabat. Maka menangislah Petrus. Yes, saya filia dengan kamu. Kemudian Yesus katakan, ketika kau masih muda, engkau pergi kemana engkau mau, kamu ikat pinggang. Tetapi akan ada masa, kalau kamu betul-betul filia dengan saya, dan saya filia dengan kamu, akan ada masa, kamu tidak punya daya, kamu tidak punya energi, dan orang menuntun kamu. Dikatakan di kitab Yohanes, itu menceritakan bagaimana Petrus akan mati. Dan tidak menyangkal imannya, karena dia adalah sahabat sejati Yesus. Amin. Itulah sebabnya Yesus mau mati. Dia tahu akan ada orang-orang yang mau bersahabat dengan dia. Dan sahabat-sahabat itu, saya percaya, itu bisa saudara dan saya. Amin. Jadi jangan pernah menyerah di dalam mengasihi. Secara agape. Karena kamu akan mendapatkan the beauty of friendship with Jesus. Gak ada yang lebih besar daripada itu. Makanya dikatakan Yesus cukup bagi mereka yang betul-betul punya sahabat sejati. Kalau sahabat sejatinya adalah Yesus. Makanya ada satu lagu. Yesus sahabat sejati bagi kita yang lemah. Wow. Yesus itu sahabat sejati. Dan itu memampukan kita kuat Bapak Ibu. Untuk terus berjalan dengan orang-orang yang tidak mengasihi kita. Amin. Untuk terus mengasihi orang yang membenci kita. Untuk bisa melayani orang yang gak suka dengan kita. Yang melakukan kesalahan terus menerus. Karena kita memahami namanya kasih agapenya Tuhan. Itu sebabnya Paulus memberikan bimbingan kepada Timotius. Dia bilang, kamu harus ramah. Bangun hubungan baik. Dengan perkataan baik. Pastikan kamu nyambung dengan mereka. Tapi yang kedua, jangan bercacat. Jaga ajaran, miliki hati nurani yang murni. Ini persis diulangin lagi tentang nasihat Paulus kepada Timotius. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Artinya apa? Di satu sisi, person daripada Timotius dia harus betul-betul jaga. Di sisi yang lain, dia harus terus mengajar ajaran kebenaran. Dengan cara yang lemah lembut, membangun hubungan baik. Saya dulu banyak mengalami kesalahan di dalam saya mengajar orang. Saya mengajar orang dengan self-righteousness. Ternyata saya pikir dengan saya menggubu-gubu, saya semangat luar biasa orang akan dengarin saya. Kebanyakanlah orang meninggalkan saya. Saya belajar dari Timotius. Dia bilang bangun hubungan baik. Menangkan hatinya. Kasihi dia tanpa syarat. Dan semua itu berat buat saya karena saya tidak suka manusia. Tapi Tuhan begitu baik. Saya bersyukur kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saya. Mungkin beberapa teman pernah mengalami itu. Waktu kita ngobrol dengan seseorang. Gak cukup loh 1 jam. Gak cukup 2 jam.
Kita ke toilet aja nggak bisa, betul ya? 8 jam, 7 jam, itu pun dia nggak berubah, betul kan? Terus dia nggak berterima kasih pula. Kemudian dia bilang, kamu masih ada kepentingan apa lagi nggak bro sama saya? Dia yang cerita 7 jam loh. Ya, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian kita bilang sama dia, boleh nggak bro minggu depan kita ketemu lagi? Dia bilang, lihat nanti ya. Gimana perasaanmu, wahai para pembimbing di sini? Apakah masih tetap mau mengasihi mereka tanpa syarat? Kalau kita mendapatkan kasih agape dari Tuhan, saya percaya kita akan tetap berjuang mengasihi. Karena kita akan semakin dekat dengan Yesus. Proses membangun pembimbingan sahabat, itu dimulai memang tanpa syarat. Tapi hal yang kedua yang sering kita miss. Ada satu ayat di sini dikatakan, seorang pemimpin itu harus hospitable. Tapi dalam bahasa Yunaninya dikatakan philoxenos. Kenapa philoxenos? Dia bilang kamu harus identifikasi orang asing dengan baik. Kamu harus mengenal orang asing. Siapa di sini yang suka mengenal orang asing yang berbeda dengan kita? Gak usah jauh-jauh, tadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang latar belakang Batak langsung akrab dengan saya tadi, betul ya? Horas. Amin, haleluya, kita hak-hakan sama lain. Karena kita backgroundnya sama. Ya, itu bikin kita langsung dekat. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kita sama nggak semangatnya untuk mengenal orang asing? Kita mau nggak philoxenos dengan mereka? Mau mengidentifikasi keberagaman? Ada mungkin beberapa di antara kita di sini hanya datang, duduk, diam, dengar, dadah. Nggak terlalu excited di dalam fellowship. Saya mau beritahu, ada the beauty of fellowship hari ini. Apa keindahan daripada fellowship? Nambah masalah bro, itu bukan keindahan. Oke? Saya biasanya suka didatangin orang, kenapa? Mau pinjam. Supaya tali silaturahmi tidak terputus. Amin, kalau memang kamu jadi saluran berkat, puji Tuhan, amin. Tetapi salah satu keindahan persekutuan menurut saya, kita jadi mengenali perbedaan sebagai sebuah kekayaan. Warna yang sama tidak akan menarik, betul ya? Istri saya sangat suka warna-warni. Kadang-kadang mata saya agak bling-bling lihat istri saya. Tapi itu membuat istri saya selalu kelihatan di mana-mana. Ya, walaupun gelap nggak kelihatan, ding, ada warna orange. Wah, besok warna violet. Wah, luar biasa. Saya berbeda nggak dengan istri saya? Iya, saya sukanya monokrom. Istri saya nggak suka. Beberapa kali saya beli, sekali pakai habis itu nggak lagi. Udah nggak tahu di mana. Saya jadi tidak suka? Enggak. Saya mulai belajar menikmati perbedaan. Ada godaan untuk saya membeli baju yang warna-warni sebenarnya. Tapi saya disaingi oleh beberapa orang Nigeria di dekat gereja kita. Oh itu bajunya luar biasa, orange, kuning, segala macam. Halo, you brother. Wah, lihat ada cincin semuanya. Waduh, saya agak serem melihatnya ya. Tapi mereka laki-laki gitu loh. Ya saya bilang enggak. Saya enggak mau yang warna-warni, yang biasa aja. Tapi saya mulai menghargai. Itu adalah kekayaan daripada persekutuan. Apalagi kekayaan daripada persekutuan? Kita dibaca sebagaimana kita membaca. Kita semua di sini punya blind spot, saudara-saudari. Ketika orang berbicara dengan kita berbicara dengan orang lain. Somehow Tuhan bisa membuka satu hikmat kepada kita lewat orang itu untuk memberikan kepada kita pengertian yang lebih baik. Kadang-kadang kita lagi mumet satu hal waktu kita ngobrol dengan orang lain. Tiba-tiba, gue ada temen nih yang begini. Misalnya contoh kita lagi asam urat, pengapuran, diabetes segala macam ya. Udah pergi dari berbagai tempat. Tiba-tiba ketemu dengan satu orang. Dia bilang, lu kenapa? Ya ini agak berat, gua agak susah nih jalan. Oh gini, gampang. Ada teman saya, ini, datang di sini. Lihat, benefitnya luar biasa enggak? Saya coba sebutkan 15 hal yang penting tentang fellowship. Banyak sekali kekayaan. Kita kenal semua perbedaan yang ada. Sehingga apa? Kita akan menikmati namanya filia. Seorang kasih filia, menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Hal yang kedua adalah keluarga yang bersahabat. Jadi jika aku terlambat, khotbah saya agak terlambat memang ya. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Keluarga yang dibangun oleh Timotius harus menjadi keluarga yang bersahabat. Tapi bagaimana caranya Timotius membangun keluarga itu? Pemimpin udah. Pembimbingan udah diangkat, para pemimpin. Tapi keluarganya bagaimana? Dikatakan hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak.
Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan boleh bertengkar. Hah? Yakin? Seorang. Terus kalau bukan hamba Tuhan boleh bertengkar nggak? Karena yang bikin bertengkar yang itu jemaat biasanya ya. Tapi dia bilang sini, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Saya jadi malu baca ini terus terang. Karena saya orangnya sangat-sangat rasional. Sangat argumentatif. Jadi saya annoying dengan orang yang suka ngejawab gitu. Tapi saya sadar diri saya pun seperti itu. Satu hal saya disadarkan. Bahwa hal-hal yang kita tidak suka, sadar atau gak sadar, biasanya kita seperti itu. Sadar atau gak sadar loh. Saya gak suka, mungkin kita juga seperti itu sebenarnya. Oleh karena itu, hati-hati dengan ketidaksukaan. Amin. Belajar menyukai ketidaksukaan. Amin. Supaya apa? Supaya kita relevan. Supaya kita bisa bersahabat. Supaya kita bisa mengerti orang lain dengan sudut pandang yang benar. Makanya dikatakan, ramah terhadap semua orang, cakap mengajar, sabar, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Haleluya. Amin. Wow, ini keren banget nih keluarga seperti ini. Timotius, mengangkat beban, tiang penopang dan dasar kebenaran. Inilah dasar gereja. Saya harus sabar dengan semua orang. Wahai Bapak Ibu, para pembimbing dan orang yang dibimbing, jangan menyusahkan pembimbing. Amin. Ibrani 13 berkata, hati-hati. Ya, jangan bikin susah pembimbing kita. Itu saya bilang kepada diri saya. Memang masih berat. Ya, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ringankan beban mereka. Karena itu menjaga kita untuk mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Yang terakhir, saya suka ini. Untuk bisa memimpin dengan sahabat. Atau untuk bisa melakukan kepemimpinan yang bersahabat. Kita perlu membangun komunitas yang bersahabat. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Tuhan tidak mau kita hanya di dalam pembimbingan bersahabat. Tuhan tidak mau kita hanya di dalam keluarga ini bersahabat. Tetapi kita juga perlu membangun komunitas atau membawa keluarga ini keluar untuk bisa menjangkau orang lain dengan persahabatan. Tapi saya percaya semua itu dimulai dari rumah. Saya tidak bisa menghadirkan komunitas di luar kalau di rumah saya bukan gereja. Kalau fungsi gereja tidak terjadi di dalam rumah saya. Karena dikatakan di dalam kepemimpinan sahabat, di dalam kepemimpinan rohani, kalau kita mau menjangkau orang masuk ke dalam keluarga kita, dikatakan itu harus mulai dari rumah. Anak-anak menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tua memberikan contoh dan keteladanan. Ada beberapa di antara kita di sini langsung mau komentarin ayat ini. Kenapa? Karena kita bilang, emangnya saya kurang apa mengasihi anak-anak saya? Memang anak-anak saya yang kurang ajar. Nggak hormat sama orang tua. Saya dulu ya, waktu saya anak ya, zaman saya dulu. Wah, karena kita memang zaman kolonial, ini zaman milenial, amin. Apa boleh buat? Bapak Ibu, jangan pernah berkata zaman dulu lebih baik dari zaman ini, amin. Karena bukan dengan hikmat engkau menyatakan itu, dia katakan. Jadi jangan beda zaman Bapak Ibu. Nah waktu itu terjadi, kamu tidak sendirian. Saya juga sama dengan kamu. Saya punya 3 orang anak. 3 anak saya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, dalam arti apa dulu nih? Positif dan negatif bisa. Yang paling mengkritik saya di dalam pelayanan adalah pembimbing saya. Bukan ya. Pembimbing saya semangat, kasih saya semangat terus menerus. Yang paling mengkritik saya di dalam pelayanan, di dalam hidup saya adalah anak-anak saya. Yang membuat saya ke-trigger paling banyak adalah anak-anak saya. Bagi kita di sini anak-anak, dengarkanlah seorang bapak berbicara. Bukan mau membela diri, tapi mau curhat dikit ya. Sampai saya udah kelewatan lah ngomongnya.
kamu mau pengen papa cepat mati ya? Oh, gitu. Pernah. Saya bilang itulah bodohnya saya. Karena saya tidak mengerti kepemimpinan itu dari rumah. Dalam hati saya bilang, saya udah memimpin umat. Memimpin umat. Anaknya bilang, umatnya di sini ada 3 loh Pak. Aduh. Oh Tuhan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi ternyata Tuhan kasih tahu, jangan doa Getsemani, lakukan doa Bukit Tengkorak. Ampunilah anak-anak saya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya salah doa ternyata. Saya bilang jauhkan cawan ini, padahal saya doain mereka setiap hari. Kok dijauhin? Betul kan? Tuhan lagi ajarkan saya. Mengasihi itu tanpa syarat. Artinya apa? Mau berapa lama pun anak kamu masih berontak, tetap kasihi. Dia hilang, tetap doakan. Dia meninggalkan kamu, tetap doakan. Itulah perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang di Lukas pasal yang ke-15. Itulah hati Bapa, hati agape. Karena dia percaya one day, one fine day, my lost son will come back. Makanya dikatakan, dia kasih hak yang begitu berat, begitu dalam kepada anaknya. Karena anak itu dianggap sudah mati, tetapi hidup kembali. Untuk kita melihat anak-anak kita seperti itu, kasih kita akan berbeda loh. Dan itu yang saya alami. Kasih saya yang reciprocal love, saya harus gantikan. Banyak antara kita berpikir, anak udah dilayani, apalagi ibu ya. Siapa yang melahirkan kamu? Hah? Kurang ajar, anak nggak tahu diri. Waduh, apalagi. Ya, udah luar biasa itu. Kalau udah begitu, udah kartu truf, betul nggak? Yang parahnya anak pun menjawab, ngapain gue dilahirkan? Kan gue gak minta. Nah lo, apa jawabannya coba? Ribut gak ada ujung. Dan itu yang terjadi dari waktu ke waktu. Makanya dikatakan sebelum kita menghadirkan gereja keluar, sebelum kita membawa gereja di dalam komunitas, pastikan kepemimpinan kita benar dimulai dari rumah. Komunitas itu membawa gereja keluar. Tetapi kalau dia lahir benar di dalam keluarga kita akan bisa menjangkau komunikasi untuk Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal Bapak Ibu. Pertama, untuk bisa membangun kepemimpinan sahabat. Bukan kepemimpinan Tuhan, bukan kepemimpinan hamba terus menerus. Karena Tuhan mau kita sebenarnya sahabat dia. Tuhan gak mau kita tetap jadi hamba terus ya. Biar aja itu hanya title aja, amin. Tapi hati kita harus punya keberanian percaya bahwa kita mau diangkat menjadi sahabat Yesus. Yang kedua, kita harus untuk bisa membangun kepemimpinan sahabat, kita harus membangun hubungan pembimbingan yang bersahabat. Terus berjuang Bapak Ibu. Yang kedua, bangunlah keluarga yang bersahabat. Di dalam komunitas ini, menegur dan ditegur, dikasihi dan mengasihi, budaya saling harus dibangun di dalam keluarga Allah. Jangan semua ikut sama Pak Budi. Harus minta nasihat Pak Budi dulu. Gimana Pak Budi nanti akan seperti Musa. Betul ya? Mengadili masalah orang setiap hari. Duduk. Ya, nanti cepat tua loh Pak Budi ya. Mari kita bagikan. Kepada siapa? Pak Rebi. Nggak apa-apa, yang penting dibagi ya. Dibagi. Beban harus dibagi, amin. Tapi tanggungan bawa sendiri, oke? Jangan tanggungan dibagi dong, beban yang dibagi. Supaya kita lebih mengerti beban kita dengan benar. Kemudian yang ketiga, membangun komunitas yang bersahabat. Semoga firman ini bisa menguatkan kita dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang sempurna. Kami berdoa agar kami semua di sini jemaat boleh dibangun, mengerti kepemimpinan rohani yang benar. Engkau mau Tuhan, kami menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi sahabat bagi banyak orang. Bantu kami di dalam semua pergumulan kami. Bagi kami yang mungkin mengalami masalah mental tertentu, sehingga sulit untuk membangun persahabatan. Bila Roh-Mu yang kudus menguasai kami. Bagi kami yang masih sedang belajar kepada firman Engkau. Bantu kami untuk yakin bahwa firman itulah kebenaran. Dan jemaat ini adalah tiang penopang dan dasar daripada kebenaran. Sehingga kami juga tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan kami mau terus menjaga ini Tuhan. Sampai pada akhirnya dari generasi sampai generasi. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.